Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelumnya saya akan menyanggah argumen dari tim lawan. Yang pertama, tim lawan mengatakan trauma di rumah produksi. Pahami bahwa itu masih berupa tuduhan, jadi itu tidak perlu terlalu dibawa karena itu belum terbukti Dewan Juri. Lalu tentang konteks mendapatkan uang karena memfilmkan di film lokal, pahami bahwa itu terdapat di suatu negara yang berkembang, sehingga untuk uang upah dari biaya film lokal tentunya tidak sebanding dengan film internasional tersebut Dewan Juri. Lalu tentang gerakan sosial yang dia punya gerakan sosial yang dipunya oleh BG untuk menyuarakan isu-isu sosial, pahami bahwa dia itu berada di suatu negara yang berkembang, dan di suatu negara berkembang pemerintah itu gagal untuk memperhatikan rakyat atau aspirasi rakyat, sehingga hal itu akan sia-sia Dewan Juri. Tapi jika BG telah terjun ke dunia perfilman internasional karena dia mengambil film internasional lalu menciptakan lapangan pekerjaan untuk aktor-aktor yang lain di Indonesia, misalnya BG di Indonesia, maka dia akan lebih mudah menyuarakan aspirasinya sehingga akan lebih tersorot, dan pemerintah pastinya tidak mempunyai pilihan kecuali untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Baik, mari kita bingkai ulang karakterisasi Dewan Juri. Masalah dalam mosi ini adalah tawaran film internasional dengan tuduhan rumah produksi film yang dituduh terlibat dengan eksploitasi buruh dan pelanggaran HAM. Artinya ini hanya tuduhan tanpa bukti. Dengan begitu kita dapat menyerahkan tuduhan pada hukum bukan tanpa menebak-nebak. Kalaupun nyata yaitu tuduhan tersebut tidak terbukti, maka BG dapat mengonfirmasi lewat IG-nya atau media sosialnya, ini loh hoax, atau ini loh bukti bahwa rumah ini tuh nggak dipakai buat eksploitasi. Dengan begitu orang-orang akan menjadi lebih tenang bukan, dan BG dapat mengambil proyeknya bukan. Toh status quo saat ini merupakan tawaran film internasional, artinya yang mengajak adalah negara maju. Kenapa negara maju? Karena perfilman sendiri itu mendatangkan aktor dari luar negeri Dewan Juri, dan di dalam mosi disebutkan bahwa film ini film terbesar. Jadi tim lawan pasti akan menanggap bagaimana jika tuduhan tersebut terbukti. Kalaupun tuduhan terbukti, pasti media sosial akan gempar bukan, dan ini akan disorot oleh pihak film dan akan langsung menarik perhatian sutradara film maupun orang yang bekerja di film. Mereka pastinya akan langsung mencari tempat lain karena mereka adalah film internasional terbesar, yang artinya mereka memiliki pengikut dan penggemar yang banyak tentunya, sehingga mereka pasti akan memilih berganti tempat produksi film bukan. Tim lawan hanya berfokus pada isu-isu buruh dan HAM tanpa memikirkan rakyat yang satu negara dengan BG. Tim lawan mengatakan negara BG adalah negara berkembang, namun tim pemerintah tidak memperhatikan rakyat sebagai aktor pada mosi kita hari ini. Kenapa muncul isu? Karena negara tersebut tidak memiliki lapangan pekerjaan yang banyak bukan? Pahami bahwa dengan BG menerima tawaran kerjasama dapat membuka peluang bagi aktor-aktor negaranya. Seperti aktor lokal. Aktor lokal adalah mendapatkan upah yang tidak sebanding loh dengan upah yang telah mereka berikan. Kita dapat ambil contoh aktor pengganti sampingan yang tugasnya menggantikan aktor utama dari adegan yang cukup berbahaya, ataupun NPC, karakter sampingan atau karakter pendukung dalam suatu film. Mereka berhak loh memiliki upah yang sebanding, namun tim pemerintah gagal menjelaskan dampak dalam aktor rakyat atau aktor film lain tersebut. Tim lawan juga menyebutkan perubahan sosial karena terbungkam. Pahami bahwa BG yang mengambil dan yang akan mengambil dan menyukseskan film internasional ini memiliki kesempatan dan dukungan yang lebih besar untuk menyampaikan isu HAM sosial ataupun buruh, sehingga ketakutan tim pemerintah tidak akan terjadi Dewan Juri. Dengan begitu pemerintah akan tersorot ke dunia internasional dengan isu-isu yang telah disampaikan oleh BG, dan pemerintah mendapatkan tekanan atau ruang untuk segera menyelesaikan isu-isu tersebut. Tentunya pemerintah tidak ingin negaranya tersebut dicap jelek Dewan Juri karena isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Oke, masuk ke argumen saya. Terselesainya isu-isu sosial jika proyek ini diambil dengan prosedur yang telah dijelaskan di setup tim oposisi kami dan mengecek tuduhan lalu berpindah ke lokasi lain, maka hal ini menjadi peluang negara BG untuk maju Dewan Juri, karena ini akan membukakan peluang bagi aktor lain
untuk memiliki kesempatan berkarir di dunia internasional, sehingga rakyat-rakyat itu memiliki peluang untuk keluar negeri loh, dan ini juga akan berdampak positif pada negara, sehingga banyak film internasional akan mencari aktor di negeri BG. Tim lawan juga tidak perlu takut jika BG trauma dan butuh psikolog untuk menenangkan traumanya. Toh mereka juga tidak perlu takut jika biayanya besar sehingga upah dari film internasional yang akan diambil tersebut habis. Kan mereka film internasional pasti berpengalaman dan telah mengecek background BG, sehingga pastinya mereka telah mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh BG dan apa yang ditakuti oleh BG tersebut. Mereka pastinya akan berhati-hati, dewan juri. Daripada menggunakan gerakan sosial yang dipunya BG untuk menyuarakan isu-isu sosial seperti yang dikatakan tim lawan pembicara satu tim pro, bukankah akan lebih berhasil jika BG menyuarakan isu tersebut langsung di internasional? Karena dalam negara berkembang, pemerintah bahkan telah gagal memperhatikan rakyat dan aspirasinya, dengan bukti bahwa aspirasi tersebut atau isu-isu tersebut masih beredar, bukan? Sehingga dengan langsung ke internasional dengan dukungan-dukungan baru ataupun fans-fans baru, ini akan lebih masuk akal daripada menghabiskan uang untuk gerakan sosial di dalam negaranya yang bahkan tidak dilirik pemerintah sendiri, dewan juri. Kami sebagai tim oposisi berhasil membuktikan mosi kita pada hari ini, dan saya bangga menjadi tim oposisi.